Penyelenggaraan balapan internasional Formula E semakin dekat. Pengaspalan lintasan sirkuit di kawasan Ancol sudah rampung dikerjakan. Kini, tim teknis tengah bekerja untuk membangun fasilitas pendukung. Untuk memastikan kesiapannya, Presiden Joko Widodo meninjau langsung ke Jakarta International E-Prix Circuit. Dalam kunjungan ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendampingi Jokowi untuk melihat pembangunan sirkuit dengan panjang 2,5 km yang memiliki 18 tikungan tersebut. Balapannya sudah siap, kemudian mungkin yang tinggal dikejar pedok dan untuk grandstand-nya. Masih ada waktu nanti habis Lebaran, dan ya kita harapkan nanti di awal Juni kita bisa melihat balapannya. Untuk tracknya sudah 100% selesai. Sekarang yang sedang dalam proses pembangunan adalah disampaikan Bapak Presiden, pedok, grandstand, kemudian juga pagar. Nanti di atas beton-beton ini akan ada pagar yang itu untuk pelindung. Nah, itu semua yang nanti akan dikerjakan sama persiapan untuk fasilitas bagi tamu-tamu yang menggunakan mall di sebelah ini. Jika mengikuti jadwal dari Federasi Ajang Balap Mobil Listrik Formula E, uji coba akan berlangsung pada Mei 2022. Meski demikian, pembangunan proyek ini bukan tanpa kendala. Gubernur Anies masih menghadapi penolakan sejumlah anggota DPRD karena dianggap merugikan daerah senilai 106 miliar rupiah. Ketua Umum GP Ansor Yakut Khalil Qomas mendukung Erick Thohir dalam Pilpres mendatang. Dukungan tersebut disampaikan dalam Harlah ke-88 GP Ansor. Dukungan dalam gelaran Pilpres 2024 untuk Menteri BUMN Erick Thohir kembali hadir. Kali ini, dukungan datang dari Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Yakut Khalil Qomas. Selaku Ketua Umum GP Ansor, Gus Yakut memberi sinyal kuat dukungan terhadap Erick Thohir dalam kontestasi demokrasi 5 tahun tersebut. Dukungan untuk Erick disampaikan dalam tasyakuran Harlah ke-88 GP Ansor minggu kemarin. Sahabat Erick Thohir sedang meniti perjuangan menuju puncak pengabdiannya. Artinya apa? Silahkan dimaknai sendiri. Itu artinya apa? Sebagai Ketua Umum, saya memerintahkan kepada seluruh kader Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna untuk menyerahkan punggungnya, memberikan pundaknya sebagai pancatan untuk menanjak kader terbaik kita, agar ketika di atas, sahabat terbaik kita ini mampu mengangkat sahabat-sahabat yang lain yang masih di bawah. Lebih lanjut, Gus Yakut menegaskan bahwa sudah menjadi kewajiban dari GP Ansor mendukung kadernya untuk menjadi salah satu calon pemimpin di negeri sendiri. Sebagai solusi sengkarut minyak goreng di tanah air, Presiden Joko Widodo melarang ekspor CPO. Kebijakan itu harus menjadi momentum perombakan kebijakan sawit di tanah air. Presiden Joko Widodo menerbitkan kebijakan untuk melarang sementara ekspor crude palm oil atau CPO dan minyak goreng ke luar negeri. Pelarangan tersebut diambil sebagai imbas kelangkaan minyak goreng di pasaran. Selain langka, tingginya harga minyak goreng juga memberatkan masyarakat. Sehingga pemerintah harus merogoh kocek dengan memberikan bantuan langsung tunai minyak goreng. Pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menerbitkan kebijakan pembatasan ekspor CPO. Kementerian Perdagangan akan memberikan persetujuan ekspor jika pengusaha sawit telah memenuhi kebutuhan domestik sebanyak 20% dari total produksi.
Namun alih-alih dapat mengatasi masalah ketersediaan dan harga minyak goreng, larangan ekspor CPO dinilai akan mendestruksi industri sawit dan penerimaan negara. Kita diskusikan persoalan ini bersama dengan Andre Rosiade, anggota Komisi 6 DPR, fraksi Gerindra, dan Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, Mas Abraham dan Mas Bima. Ya, selamat malam. Saya ke Mas Andre terlebih dahulu ya. Mas Andre, mengapa larangan ekspor minyak goreng ini menjadi solusi tepat? Ini kan sejak Oktober 2021 pemerintah sampai saat ini belum mampu menyelesaikan sengkarut minyak goreng. Nah, pemerintah sudah mengeluarkan yang namanya Permendak nomor 6 tahun 2022, di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan DMO dan DPO. Nah, ternyata yang terjadi adalah kelangkaan minyak goreng. Ya, lalu untuk itu pemerintah mengeluarkan peraturan baru di bulan Maret, yakni Permendak nomor 11 tahun 2022 dan Permenperin nomor 8 tahun 2022, di mana minyak goreng kemasan itu diserahkan kepada mekanisme pasar dan minyak goreng curah ditetapkan dengan HIT 14.000 per liter. Tapi faktanya tadi yang kita dengar langsung di berita Ainus TV, masyarakat masih kesulitan dan mengantri untuk mendapatkan minyak goreng curah. Masih harganya di atas 20.000. Ini menunjukkan bahwa kebijakan itu belum bisa berlaku secara efektif, sehingga kita tahu pemerintah di demo, pemerintah dikritik sudah 7-8 bulan ini. Ya, akhirnya pemerintah mengambil langkah menurut saya yang tepat, di mana pemerintah mengeluarkan larangan ekspor demi kepentingan rakyat banyak. Iya, Mas Andre, Anda sudah sebutkan ada kebijakan DMO, DPO yang pernah dikeluarkan, kemudian saat ini lebih masif lagi, yaitu pelarangan ekspor. Apa jaminan bahwa law enforcement ataupun implementasi dari kebijakan ini akan berjalan beriringan begitu? Karena urusan DMO, DPO aja ini nggak kelar, kemudian datang lagi sesuatu yang lebih besar. Ya, begini, kebijakan pelarangan ekspor ini tentu tidak akan selamanya dilakukan pemerintah. Kebijakan ini akan dilakukan pemerintah dan efektif mulai 28 April nanti adalah dalam rangka memberikan efek jerah dan shock terapi kepada oligarki-oligarki yang ada. Nah, tapi ya sekali lagi, meskipun kebijakan itu belum dilaksanakan, kita melihat bahwa harga TBS kelapa sawit menurun. Nah, ini diindikasikan dugaannya adalah perlawanan dari oligarki-oligarki itu yang sengaja memainkan kisruh turunnya harga TBS itu, sehingga nanti akan muncul penolakan dari petani sawit. Nah, ini yang perlu diantisipasi oleh pemerintah. Orang wong baru tanggal 28 kok. Nah, apalagi kita tahu sebentar, tangki timbun untuk minyak goreng itu masih ada sampai 4 minggu. Lalu tangki untuk CPO itu masih 2 minggu. Kan aneh kalau tiba-tiba pemerintah baru mengumumkan harga TBS ini turun sampai 1.000 bahkan 1.500. Jadi dugaan kami ada perlawanan dari oligarki-oligarki yang memanfaatkan petani ini, membuat harga turun. Nanti petani akan melakukan protes menolak ekspor. Karena kita lihat oligarki diduga lagi tiarap nih sekarang, tapi memainkan peran yang lain. Nah, balik lagi urusan law enforcement kan, balik lagi bagaimana nanti setelah minyak goreng ini diguyur, lalu harga sudah stabil dan stok berlimpah, saya rasa pemerintah akan kembali kepada kebijakan DMO dan DPO yang nanti akan disempurnakan dengan pengawasan yang lebih ketat lagi. Jadi sekali lagi, itu adalah shock terapi. Tapi nanti kalau DMO dan DPO sudah dikembalikan, ternyata masih tetap ada pembangkangan, ya saya usulkan cabut tuh izin HGU oligarki itu yang tidak pro rakyat. Seperti itu. Saya ke Mas Bima. Mas Bima, tujuan besarnya adalah shock terapi bagi siapapun yang terlibat kartel, mafia, dan lain sebagainya untuk urusan kelangkaan minyak goreng. Anda melihat bahwa cara ini dianggap efektif? Banyak untung atau buntungnya? Ya, ini sebenarnya cara yang kelewat eksesif atau kelewat berlebihan ya. Karena tentunya kenapa langsung ada reaksi harga
bahkan di pasar internasional itu sempat ada kenaikan harga minyak kelapa sawit. Ya karena memang pada saat diumumkan, meskipun belum berlaku tanggal 28 April, banyak yang sudah melakukan strategi bagaimana nanti ketika pasokannya berlimpah misalnya. Pastinya efeknya kepada tandan buah sawit dari petani yang turun. Betul. Itu pertama. Yang kedua yang harus dilakukan sebenarnya perencanaan awalnya, apakah kemudian DMO, kalau DMO tidak bisa mendorong pasokan, kemudian juga kelancaran distribusi dari minyak goreng, apakah tidak lebih tepat misalnya pungutan ekspornya dinaikkan? Ini memang sudah diganti pungutan ekspornya, tapi dirasa tidak terlalu tinggi. Jadi harusnya dinaikkan saja lebih tinggi lagi. Jadi ada insentif bagi pengusaha untuk lebih mementingkan produksi di dalam negeri, lebih mementingkan kebutuhan di dalam negeri dibandingkan untuk ekspor. Biaya keluarnya juga bisa diutak-atik. Jadi jangan kemudian pelarangan ekspor. Dan sekarang juga yang menjadi kebingungan adalah apakah pelarangan ekspor ini berkaitan dengan RBDO lainnya? Karena disebutkan Pak Jokowi nggak jelas bahan baku minyak goreng itu CPO-nya atau RBDO lainnya. Kalau misalkan CPO yang dilakukan pelarangan secara total, tentunya yang jadi kebingungan adalah stoknya pasti berlimpah, dan kapasitas minyak goreng mau menampung semua CPO yang sampai 30-50 juta ton misalnya per tahunnya, sementara kebutuhan minyak goreng itu hanya 10% dari total CPO tadi. Ini mau dikemanakan? Tapi nah, logika sederhananya kan sampai saat ini pun kelangkaan itu masih ada di mana-mana, utamanya untuk minyak goreng curah. Ya, karena masalahnya begini nih, kalau kita lihat di dalam negeri, sebenarnya pemerintah ini antara mendorong CPO untuk kebutuhan biodiesel itu memakan porsi yang terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Dan kalau produsen kelapa sawit disuruh memilih mau menjual misalkan dengan harga yang sangat murah di DPO-nya, misalkan domestic price obligation, versus menjual kepada biodiesel, biodiesel itu masih menggunakan standar harga internasional. Jadi artinya lebih senang ke biodieselnya daripada memenuhi kebutuhan minyak gorengnya. Itu saja misalkan di dalam negeri biodieselnya ditahan, harusnya pasokan untuk RBDO lain kelapa sawitnya untuk minyak goreng itu berlebih. Nah, saya nggak ngerti kenapa akhirnya yang dilarang adalah nggak jelas nih RBDO lain apa ekspor secara total. Mas Bima, saya dengar Anda terkesan pesimis dengan aturan ini nih, dan Anda yakin betul bahwa aturan ini nggak sampai seminggu akan dicabut kembali oleh pemerintah layaknya kemarin ekspor batubara? Bukan hanya nggak sampai seminggu ya, tapi sebelum tanggal 28 April aturan ini bisa beresiko gagal. Kenapa ya? Kan karena ketika kita diskusi ya, sekarang ini harga minyak nabati pesaing ini diuntungkan sekali. Jadi mau Malaysia untung ya, yang produsen kelapa sawit juga untung. Kemudian di luar negeri yang produksi minyak kedelai, kemudian biji bunga matahari, saingan dari minyak sawit ini untung luar biasa besar dari kebijakan pelarangan ekspor. Jadi yang saya mau katakan adalah devisa ekspor kita nggak dapat, kehilangannya kalau 1 bulan, karena jangka waktunya belum ditentukan. Kalau 1 bulan hilangnya bisa sampai 3 miliar dolar atau 43 triliun, sementara stabilitas nilai tukar rupiah juga belum diberlakukan memang, tapi hari ini rupiahnya juga sudah melemah gitu, karena banyak yang kemudian pasang-pasang strategi, dan itu mengakibatkan kerugian besar bagi perekonomian Indonesia dan petani juga. Ya, kita melewatkan potensi besar devisa yang bisa diharapkan atau didapatkan begitu. Mas Andre, apa komentar Anda mengenai ini? Ya, tentu ada untung dan rugi ya, positif dan negatif dari kebijakan pemerintah ini. Nah, kita juga masih menunggu keterangan resmi pemerintah, karena setelah Presiden Jokowi mengeluarkan pidato kan kebijakan resmi yang lebih komprehensif seperti peraturan menteri ataupun peraturan menteri itu belum diumumkan oleh pemerintah. Nah, kita mendengar bahwa pemerintah dalam 1-2 hari ini akan mengumumkan. Kita tunggu saja Mas Bima, apa kebijakan pemerintah yang jelas kita sudah sampaikan ke pemerintah. Sekali lagi kebijakan yang tepat dalam rangka mengguyur dan menambah stok serta memastikan harga minyak goreng untuk mayoritas rakyat itu harus kita bisa penuhi. Tapi tentu kita harus mengantisipasi jangan sampai ada permainan untuk menurunkan harga TBS yang sehingga menyebabkan petani merugi. Dan untuk itu kita masih menunggu ini Mas Abraham, sampai kapan ini pemerintah, karena belum ada statement resmi pemerintah mengenai peraturan menteri dan turunannya setelah pidato presiden ini. Nah, saya dengar tanggal 28
8 baru ada, mereka masih rapat-rapat sekarang berbagai ya, artinya ada kemungkinan untuk dilanjut, ada kemungkinan untuk dicabut. Kita sama-sama menunggu dan kita akan lihat seberapa efektif kemudian dalam hitungan hari kemudian aturan ini bisa memastikan pasokan minyak goreng tersedia untuk masyarakat di pasaran. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Andre dan juga Mas Bima. Pemirsa, tim Lab 4 diturunkan untuk menyelidiki semburan lumpur yang mengandung gas beracun di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Informasinya saat lagi untuk Anda.